Sempat ada ya misalnya, ngapain ke Vatikan ntar kristenisasi gitu? Ada, tapi justru dari luar, Mbak. Kalau dari keluarga, kebetulan saya kan lahir, tumbuh, dan berkembang itu dari keluarga yang sudah sangat beragam gitu. Nah, dari luar tuh, sana ngapain, terutama waktu berteman dengan orang Kristen tuh, ngapain sih berteman sama orang Kristen gini-gini ya? Kalau dalam hati saya, ngapain, kenapa enggak gitu kan. Tapi karena itu orang luar, jadi saya tuh kalau ada kritik, Mbak, kalau itu membangun, misalnya saya pertimbangkan lah, makanya saya pakai gitu. Tapi kalau yang udah nadanya seperti itu ya nggak saya urusin. Good. Dan apa pengalaman di Vatikan? Jadi memang saya tuh ke Vatikan itu gimana ya? Ya Apa kejutan apa yang kamu temuin di Vatikan? banyak hal. Jadi memang sebelum berangkat ke Vatikan itu saya tuh mikir dulu, merenung gitu ya. Karena kita memang lahir dulu besar di Kobong gitu ya, di pesantren itu. Kan Vatikan ini kan Kristen gitu ya, maksudnya bukan negara Islam ini. Yang saya pikirkan, saya di sana 6 bulan. Sementara di agama saya kan ada syariat yang harus bersama-sama, yaitu sholat Jumat gitu ya. Itu kan harus di musola kan, di masjid. Saya nggak pernah kebayang tuh, Mbak Rosi, bahwa di Roma itu ada banyak musola, ada masjid agung, nggak kebayang saya. Oke. Maka sebelum saya berangkat itu, saya mendatangi guru saya, kiai itu. Saya bertanya, gimana hukumnya? Kalau nggak sholat Jumat 6 bulan ini hukumnya kan? Secara syariat gitu. Sampai segitu gitu. Ternyata pas saya kesana itu beda suasananya itu. Kamu dengan mudah menemukan masjid? Yang saya jumpai itu, saya sholat Jumat itu di 8 musola. Jadi setiap Jumat itu saya sholat Jumat tuh. Setiap Jumat itu saya pindah-pindah sholat Jumatnya. Di Roma tuh? Iya, sambil saya menghitung kan, ada berapa musola kan. Sampai terakhir itu ada musola, ada Masjid Agung kan di Roma itu. Jadi luar biasa, Mbak. Jadi memang saya selama di Vatikan itu hidup, ya saya bisa beribadah dengan tenang gitu ya. Dan hak-hak dasar saya sebagai muslim juga terpenuhi kok. Saya misalkan puasa, saya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ya oke-oke aja, sholat Jumat oke-oke aja saya. Buka puasa bersama di Masjid Agung kan, di musola dekat Cirso Massimo itu, Mbak. Iya. Dekat stasiun itu ya. Itu tempat buka puasa saya di sana itu. Di Roma ya? Ya, jadi kita kenal dengan marbot kalau Apa itu? Marbot yang biasa masjid. Yang jaga masjid. Oke. Saya mau kasih lihat dulu penonton Rosi tentang foto yang dulu viral banyak sekali disebar oleh netizen. Ada seorang perempuan bisa langsung merebut tangan Paus. Dewi dulu. Waktu itu Dewi di Vatikan. Nah, ini Dewi, ini banyak sekali dibagikan dan kemudian mendecak kagum. Apa yang membuat Paus sampai bisa menghampirimu, Dewi? Jadi gini, setelah saya menyelesaikan studi dengan beasiswa itu, Mbak Rosi, kita kan selalu dapat tiket nih untuk audiensi bersama Paus gitu. Kala itu saya dapat tiketnya gitu. Mungkin kurang lebih sama dengan Mas Denny kisahnya. Saya tuh hampir batal ketemu Paus karena kala itu Paus habis dari luar kota dan kondisi mungkin lagi capek gitu. Terus akhirnya ini tahun berapa sih, Dew? 2019. 2019. 5 tahun yang lalu. Terus saya dapat di halaman Basilika Santo Petrus di depan, saya berdiri paling depan dan ya saya sudah sangat antusias gitu, ingin bertemu dengan Paus gitu. Kenapa saya sangat antusias? Bukan semata-mata karena beliau sudah viral gitu ya, namun saat saya belajar di Roma itu, Romo Markus itu beberapa kali mengajak saya meneladani lah kehidupan Paus. Misalnya, Paus itu kan tinggal di namanya Santa Marta ya kalau tidak salah. Yang sekarang? Tidak mau di istana. Pindah dari istana ke Pausan. Pindah istana ke Pausan ke apartemen yang biasa. Lalu ada istana musim panas Paus yang kemudian malah dijadikan museum seperti itu. Terus bagaimana Paus itu ya menolak kemewahan ya, Mbak ya. Betul. Karena pada saat audiensi itu yang saya ikut, Paus itu minumannya pakai, saya ingat banget gelas bening putih masih ada tutupnya nih, Mbak. Kayak gelas di kondangan gitu loh. Itu dibawa sama asistennya gitu dan beliau sesederhana itu kan, beliau juga dapat mobil mewah malah dilelang jadi charity seperti itu. Nah, benar di antara sekian biasanya kayak gitu dari ribuan ya. Betul dan sekali, Mbak. pasti datang bisa di pagar depan itu effort banget, betul, usaha banget untuk bisa dilalui Paus. Dan seorang Dewi benar-benar ingin bicara pada Paus untuk pasti apa? Anda harus betul-betul stand out dan saya dari setengah 7 pagi, Mbak, itu. Dari Basilika Santo Petrus. Setengah 7 pagi. Betul, sama Romo Markus saya diantar. Bisa terus benar-benar salaman sama Paus jam? Setelah Paus misa.
Jam berapa itu kira-kira? Udah jam 11-an kayaknya, Mbak. Wow. Lama tapi nggak apa-apa itu. Oh iya. Worth the wait gitu. Pasti. Dewi mengatakan Paus tolong doakan Indonesia. Betul. Bapak Paus tolong doakan Indonesia. Wow. Terima kasih Dewi. Saya rasa juga semakin baik doa untuk Indonesia semakin baik. Kalau Denny kita lihat fotonya. Waktu itu berapa orang yang ketemu Den? Jadi waktu itu. Ini yang pertama ya? Ya, ini saya 2 orang waktu itu nih. Oh iya, saya sempat juga melihat fotonya. Oh ini ternyata kamu tuh Den. Iya. Kayak udah seperti kayak orang Itali. Ini pertama kali ya dalam audiensi besar ya? Iya. Oke. Kenapa Paus bisa langsung berbincang dengan dirimu Dan? Jadi waktu itu ini kan di atas ya. Ini di atas ini, di atas Basilika nih. Jadi saya waktu itu dikawal oleh Monsinyur Indunil. Ini tepat ketika saya menyelesaikan studi saya. Setelah beres UAS, saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu Paus. Nah inilah saya salaman tuh kan, saya pakai sarung gitu. Ini kayaknya kamu nyeruduk sendiri ya? Enggak. Saya jadi waktu itu tuh Paus ini mendatangi semua audiens. Oke. Nah saya salaman di situ kan, cium tangan kita di situ tuh. Oke. Ya maksudnya mendatangi semua dan kamu langsung maju kan? Untuk bisa langsung salaman kan? Enggak, ini kalau saya nggak maju nih, Paus yang ngedatangin kami semua ini. Nah kami berarti karena deket banget begitu kan, Anda langsung salaman. Ada yang kamu ucapkan ke Paus? Ya, saya pertama laporan ya, sama perkenalkan diri, laporan. Kemudian saya juga bilang saya dari Indonesia, doakan Indonesia. Jadi Cadre anche la sua benedizione della Indonesia, nah begitu kan? Jodoh, bahasa Italinya ya? Gimana kok? Ulangi sekali lagi. Cadre anche la sua benedizione della Indonesia, nah. Oh, tolong doakan Indonesia. Apa kata Pak Sof itu? Doakan saya dan Indonesia begitu. Beliau senyum aja kan, si katanya kan, si Futuro, gitu. Futuro, begitu doa. Futuro itu apa? Futuro itu masa depan, cuma saya nggak paham itu maksudnya. Kemana itu maksudnya ya, Futuro itu. Berapa kali ketemu dengan Kalau untuk Paus? salaman itu sekali aja itu. Cuma kalau memang misalkan hari Rabu itu Mbak Dewi ya, memang saya juga sering lihat jam 9 itu, beliau itu kalau bicara itu jam 9 bukan jendela itu. Mengapa Denny memiliki kekaguman pada seorang Paus Fransiskus? Saya tentu kagum ya dengan gereja, dengan apa itu yang membuat itu. Denny? Beliau ini orangnya sederhana. Ini orang ini Pop ini kontras dia tuh gimana ya? Kontra dengan yang namanya status quo. Pop itu. Pop ini kira-kira kalau di kita ini, di kalangan mahasiswa, ini orang pergerakan. Beliau itu peduli terhadap orang bawah. Dan kan beliau ini juga kan yang menyerukan bahwa gereja itu harus keluar. Dalam arti keluar itu menyapa masyarakat dong di luar, dialog dengan banyak orang begitu ya, membela kaum lemah segala macam begitu. Dan ini luar biasa saya kira ya. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah gereja Katolik, ia mencuci kaki pengungsi, muslim, perempuan, narapidana. Jadi memang komitmennya itu nggak kaleng-kaleng ini.